kritik atas sponsor untuk Akademi Pendidikan Dokter dan berpengaruh terhadap saran yang tidak semestinya mengenai anjuran resep dan prosedur dokter, pembuat obat Pfizer mengumumkan pada Juli 2008 bahwa mereka tidak akan lagi membayar perusahaan komunikasi pemasaran untuk melakukan pemasaran produk di Akademi Kedokteran atau CME. Pfizer mengatakan hanya akan mendukung pendidikan kedokteran ketika itu dilakukan oleh rumah sakit dan asosiasi medis profesional. Perusahaan Zimmer, produsen perangkat medis yang memproduksi pinggul, lutut, dan siku implan, menangguhkan atau menunda semua aktivitas di CME, Continuing Medical Education. Perusahaan mengatakan akan membatasi cara mendanai pendidikan di masa depan dengan mengidentifikasi independensi pihak ketiga, seperti masyarakat profesional, untuk penyelenggaraan program pendidikan. Seiring dengan meningkatnya dana perusahaan atau industri yang digunakan untuk keberlanjutan pendidikan, terjadilah kekhawatiran bahwa sebagian besar pembelajaran di CME ditujukan untuk mempromosikan produk. Industri dan pemasaran mengatakan mereka memastikan bahwa kursus terbebas dari pengaruh komersial. Tetapi beberapa ahli medis berpendapat bahwa ketika karyawan perusahaan komunikasi terikat pada perusahaan farmasi dan perangkat, mereka akan menghasilkan pendidikan CME yang merujuk ke dukungan kepada sponsor mereka. Pada bulan Januari 2010, Pfizer tampaknya mengubah posisinya di tahun 2008 dengan mengumumkan hibah sebesar $3 juta kepada Stanford University. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membuat kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan yang diklaim perusahaan dengan tanpa syarat, dan perusahaan tidak akan terlibat dalam pengembangan kurikulum. Namun, kritikus berpendapat bahwa kurikulum kemungkinan besar akan fokus pada setidaknya dua area di mana Pfizer memiliki lini produk utama, yaitu berhenti merokok dan penyakit jantung. Perusahaan yang memproduksi peralatan medis, obat-obatan, atau produk lain yang berhubungan dengan bisnis kedokteran menjadikan kegiatan sponsorship terhadap CME Course sebagai media promosi produknya, sehingga mempengaruhi pemberian resep serta metode kedokterannya. Kegiatan dalam CME Course yang disampaikan kepada pihak dokter cenderung mengarahkan kepada penggunaan produk sponsor sebagai alternatif terbaik dalam solusi pengobatan. Secara tidak langsung, dokter akan terpengaruh oleh taktik promosi tersebut dalam pengambilan keputusan. Jika melihat konsep sponsorship, wajar apabila perusahaan farmasi tersebut mempromosikan produknya sebagai imbal balik atas dukungan finansial yang mereka berikan terhadap sebuah event. Namun, dalam hal kegiatan CME, perlu ada batasan bagi perusahaan dalam mempromosikan produknya, sehingga tidak mempengaruhi konten dari CME itu sendiri. Hibah Stanford dapat dibenarkan apabila hibah tersebut betul-betul terjadi tanpa syarat. Pemberi sponsor tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kurikulum. Pihak institusi juga harus memiliki komitmen untuk tidak terpengaruh terhadap produk sponsor dalam penganjuran resep atau metode yang digunakan dalam penanganan pasien. Selain itu, pihak Stanford dan Pfizer harus menyampaikan ke publik tentang bentuk sponsorship antara kedua belah pihak agar publik dapat menilai secara objektif terhadap proses atau hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Stanford. Menurut pendapat kelompok kami, Pfizer hanya menggantikan satu konflik kepentingan dengan konflik kepentingan lainnya melalui bantuan $3 juta kepada Stanford University.
Walaupun mereka memberikan klaim bahwa bantuan tanpa syarat dan intervensi pada kurikulum universitas, namun berdasarkan kejadian tahun-tahun sebelumnya, terdapat kemungkinan adanya kasus tersebut dapat terulang. Hal tersebut didukung juga dengan adanya kritikan mengenai kurikulum universitas yang nantinya akan cenderung berfokus pada dua area produk utama dari Pfizer. A. Mengidentifikasi siapakah stakeholders CME. Yang pertama, dokter yang mengambil lisensi CME. Yang kedua, pasien yang ditangani oleh para dokter tersebut. Yang ketiga, perusahaan farmasi atau sponsors. B. Mengidentifikasi kebutuhan stakeholders. Yang pertama, dokter memerlukan training untuk mempertahankan lisensinya dan update pengetahuan di bidang kedokteran. Yang kedua, pasien memerlukan tenaga medis yang memberikan rekomendasi terbaik bagi kesembuhan penyakitnya. Yang ketiga, sponsor memerlukan media untuk promosi produk. C. Dikarenakan adanya campur tangan sponsor terhadap kurikulum dalam CME course, sehingga muncul ethical dilemma yang dapat diselesaikan dengan melakukan dan mengidentifikasi tipe konflik. Dalam kasus ini, diketahui bahwa tipe konfliknya adalah individual versus community, di mana dalam konflik tersebut kita dihadapkan pada kepentingan individu, sponsors, versus kepentingan komunitas, stakeholders, yang dapat dipecahkan dengan solusi N-based, atau dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. D. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat SOP dalam yang pertama, metode penerimaan sponsor, yang kedua, penyelenggaraan course.